warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Cirebon mau bertanya, Buya. Kalau saya ada banyak dosa, tapi saya telah melaksanakan kewajiban yang diberikan Allah tanpa bertaubat, apa dosa kita bisa dihapus, Buya? Sekian, terima kasih. Dosa ada dua. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa dibagi dua lagi, adalah dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Ini beda-beda. Dosa kepada Allah, dosa besar. Dan dosa besar itu memang ada dosa besar dari disebutkan ya, yang ada ancamannya dosa besar seperti zina, minuman keras, membunuh dan seterusnya. Termasuk menggunjing, zalim pada anak yatim, itu adalah dosa besar. Nah, dosa kepada Allah, zina, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, mabuk, dosa besar kepada Allah. Ada dosa kecil. Dosa kecil dalam pembagiannya bukan di saat kita melakukan apakah itu kecil atau bukan. Sebab biarpun dosa kecil, kita kadang pembedaan antara dosa besar sama kecil itu menjadikan orang entengin. Dosa kecil, bukan itu maksudnya. Hanya itu untuk pemilahan, untuk cara tobatnya seperti apa. Dan orang harus lebih waspada. Atau di saat bertentangan antara dosa kecil sama besar mana? Tidak bisa meninggalkan. Kalau tidak dosa, kalau tidak A besar, B kecil, maka lakukan kecil. Kita ta'arudha mafsadatani. Ruya adhamma dhararan birtikabi akhafihima. Kalau ada dua dosa, nggak bisa tidak, harus salah satu diambil, ambil yang kecil. Itu tujuannya, bukan berarti dosa kecil kita anggap kecil, nggak boleh begitu. Dosa kecil kita anggap kecil menjadi gede. Karena apa? Kesombongan kita dengan Allah. Tapi begitulah di dalam membaca, memang ada dosa besar, dosa kecil. Nah, dosa besar itu tidak bisa, tidak diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun, suka-suka. Kalau memberi pengampunan, Allah bebas, nggak ada yang mengatur Allah. Artinya kalau kita perhatikan dari berita-berita dari baginda Nabi dalam arkan masalah al-hasanatu yudhibun as-sayyi'at, itu kebaikan itu akan menjadikan, menghapus kejelekan. Kejelekan di sini apa? Kejelekan di sini adalah disebutkan para ulama adalah dosa kecil. Jadi kalau dosa kecil itu tidak harus pakai tobat khusus, tapi dengan melazimi ibadah, melakoni kebaikan, sholat antara sholat dengan sholat juga itu menghapus di antara dua, menghapus dosa di antara keduanya, jum'ah ilal jum'ah dan seterusnya. Jadi kalau dosa-dosa kecil itu dengan wudhu, dengan sholat itu akan terhapus. Tapi kalau dosa gede nggak bisa, harus tobat khusus. Sebab disebutkan dalam hadis itu adalah ini cetunibatil kabairu. Jadi dosa kecil itu akan dihapus, Jumat ke Jumat menghapus di antara keduanya, dengan catatan bukan dosa gede. Kalau dosa gede harus jauhi secara khusus. Kalau melakukan dosa gede, maka dia wajib tobat khusus, menyesali dan secara khusus mengadu kepada Allah tentang dosa tersebut. Ini dengan Allah yang kecil. Kalau dengan manusia tidak. Dosa-dosa kepada manusia tidak bisa dihapus dengan sholat kita, tidak dihapus dengan puasa kita, tidak dihapus dengan umroh kita. Umroh haji memang ada khilaf di sini. Banyak mengatakan tidak. Sebagian mengatakan haji, kalau mati dalam haji akan dihapus termasuk dosa kepada manusia. Rahmat Allah luas, mungkin saja semacam itu. Sebab mati di haji pun tidak boleh, tidak bisa orang minta. Nah, tetapi secara umum kaidahnya, dosa dengan manusia tidak diampuni oleh Allah kecuali kita punya usaha untuk memohon maaf, untuk menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dosa besar harus tobat khusus. Dosa manusia dengan manusia harus tobat khusus dengan manusia. Seperti itu. Jadi bukan semuanya. Tapi betul yang disampaikan tadi. Kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa, yaitu hanya dosa-dosa. Jadi dosa kalau begitu kita ringkas ada 3. Dosa kepada Allah, besar, kecil, dosa kepada manusia. Dosa besar kepada Allah harus dengan tobat khusus. Dosa kecil kepada Allah, iya, akan diampuni dengan ibadah-ibadah kita, kebaikan kita. Dosa kepada manusia harus tobat khusus juga dengan manusia, minta maaf dan seterusnya. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.